Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ungkap modus baru dalam penyidikan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Travel Haji terindikasi menyalahgunakan surat keputusan Menteri Agama demi menjual kuota haji secara ilegal. Asep Guntur Rahayu selaku pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menjelaskan SK digunakan untuk meyakinkan calon jamaah. SK dikeluarkan Kemenak dinilai sah meski proses penerbitannya tidak sesuai aturan. KPK menilai penerbitan SK tidak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Kondisi ini membuat ribuan calon jamaah reguler batal berangkat. Aturan menetapkan kuota khusus hanya 8% sementara 92% dialihkan untuk jamaah reguler. Dampaknya, sekitar 8.400 jamaah reguler kehilangan kesempatan. Berlangsung selama bertahun-tahun ya Tribuners ya. Praktik ini sendiri diduga melibatkan Biro Perjalanan Haji dan Umroh serta oknum di Kementerian Agama atau Kemenak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo ini bilang kalau modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang memang sudah lama menunggu giliran untuk berangkat, bahkan ada yang daftar sekarang tapi berangkatnya 20 tahun lagi gitu ya Tribuners ya. Menurut Budi, skema ini sendiri tidak hanya menyalahi tujuan utama dengan adanya kuota tambahan begitu ya, tapi juga melibatkan aliran dana haram. Kasus ini ternyata bermula dari penyelewengan pembagian 20.000 kuota haji tambahan Tribuners yang awalnya diberikan oleh pemerintah Arab Saudi pada periode 2023-2024. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur ini bilang kalau pembagian kuota tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau dalam aturan undang-undang Tribuners, kuota tambahan ini seharusnya dibagi menjadi 92% atau sekitar 18.400 untuk haji reguler dan 8% atau sekitar 1.600 untuk haji khusus. Dari total yang diberikan Arab Saudi senilai 20.000 orang tadi ya Tribuners ya. Tapi ternyata pada prakteknya kuota ini justru dibagi rata 50-50 yang artinya 10.000 orang untuk reguler dan 10.000 orang untuk haji khusus. Besarnya porsi kuota haji khusus yang tidak wajar inilah yang kemudian diduga menjadi lahan praktik jual beli oleh biro-biro perjalanan kepada calon jemaah yang ingin memotong antrian berangkat haji. Akibat dari dugaan korupsi ini, KPK sendiri menafsir kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, KPK sekarang juga sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri dan bahkan sudah ada mantan Menteri Agama juga, Yakut Khalil Qomas ya Tribuners ya, yang juga diperiksa oleh KPK untuk melihat apakah memang ada keterlibatan mantan menteri ini atau tidak Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.